Pemirsa, helikopter Kapolda Jambi kecelakaan di Bukit Tamiai, Kabupaten Kerinci pada Minggu siang. Terkait evakuasi hari ini, Ketua PMI Yusuf Kala berharap bantuan dari semua pihak termasuk warga sekitar. Sementara Gubernur Jambi mengatakan evakuasi akan difokuskan melalui jalur udara karena medan yang sulit. Pak, terkait dengan evakuasi hari ini, Pak? Ya, kita mengharapkan upaya dari kepolisian, TNI, Pemda ini dan masyarakat keseluruhan semuanya bertekad untuk mencapai itu. Dan kita juga dari BKK membantu logistik yang dibutuhkan. Mudah-mudahan ini mencapai di samping tadi heli akan terus itu. Jadi penyelamatan di daerah hutan memang lebih aman, cuma butuh waktu karena lapangan yang sulit mencapai. Memang dari udara, tapi tergantung keadaan hutan itu. Jadi itu masalahnya. Tapi insya Allah dengan Dan pemirsa, kita kembali bergabung bersama rekan kami Kapior Gandhi untuk mengetahui informasi terkini update evakuasi kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi. Kapior, apakah ada informasi pukul berapa evakuasi selesai dilaksanakan? Ya, terkait informasi evakuasi yang akan dilaksanakan saat ini belum bisa dipastikan karena helikopter yang pertama mengantar logistik tadi harus kembali ke Jambi untuk mempersiapkan diri kembali untuk menuju lokasi. Beratnya atau ekstrimnya medan tersebut memang membutuhkan perlengkapan ataupun persiapan dari helikopter dan tim gabungan untuk bisa melakukan evakuasi secara estafet nantinya. Baik, dan apakah ada informasi terkini terkait dengan tim medis begitu yang dibawa rencananya untuk proses evakuasi nantinya? Karena kalau kita perhatikan situasi terkini bahwa para kru pilot dan juga Kapolda Jambi mengalami patah pada bagian tangan dan juga kaki. Ada informasi terkait hal itu, Kapir? Ya, saat ini sedang diupayakan memang yang turun tim pada tim kemarin itu, tim gabungan, itu memang terdapat tim medis. Dan pada pagi tadi juga terdapat tim medis yang diturunkan. Dan logistik seperti obat-obatan dan alat medis lainnya juga ikut dibawa untuk membantu pengobatan pertama di lokasi. Dan untuk evakuasi selain itu di daerah lokasi posko itu juga disiagakan, baik itu berupa ambulan ataupun tim medis dari Dinas Kesehatan dan dari Dokes Polda dan Polres Kerinci. Kapior, kami ingin konfirmasi kembali, artinya sampai saat ini upaya evakuasi dilakukan baik menggunakan jalur darat maupun jalur udara. Seperti itu, Kapior? Ya, betul. Sedang diupayakan karena melihat beratnya medan, jadi diupayakan apakah. Tapi dari informasi di lapangan, mungkin untuk melalui jalur darat membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ada besar kemungkinan ini melalui jalur udara. Sedangkan untuk jalur udara itu harus secara estafet. Satu heli menuju lokasi membawa ke daerah Merangin. Dari Merangin tersebut ditukar daerah heli yang lain itu melanjutkan ke daerah Kota Jambi, Bandara Kota Jambi. Baik, Itu, Mbak. Baik, Kapir, kami membutuhkan konfirmasi dan juga informasi dari yang mungkin Anda dapatkan di lokasi terkait dengan kondisi helikopter pada saat diterbangkan. Apakah pendaratan darurat dilakukan karena cuaca atau karena situasi mekanikal yang ada di helikopter yang tidak memadai? Apakah ada informasi yang Anda dapatkan di lokasi? Ya, dari informasi yang kami peroleh di lapangan, itu heli yang berangkat memang layak terbang. Tapi selanjutnya sesampainya di daerah perbukitan tersebut, itu si helinya memang mengalami gangguan sehingga harus melakukan pendaratan secara darurat gitu, Pak. Iya, Kapior, informasinya Kapolda sedang dalam kunjungan kerja menuju Kerinci. Apakah memang helikopter ini sering digunakan Kapolda dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi? Ya, sepengetahuan kami, kalau heli untuk kunjungan Kapolda ke Kerinci,
memang heli tersebut sepengetahuan kami belum pernah digunakan karena sebelumnya kunjungan Kapolda ke Kerinci itu seringnya melalui jalur darat dan pernah melalui jalur udara yaitu heli bersama Gubernur Jambi itu menggunakan heli jenis lain. Gitu. Baik, kalau dari informasi Anda, ketika Kapolda sering melakukan kunjungan kerja biasanya dengan menggunakan jalur darat, namun kali ini menggunakan helikopter. Apakah ada informasi terkait urgensi apa yang saat itu sedang dikejar sehingga membutuhkan kunjungan kerja dengan menggunakan helikopter? Ya, karena bertepatan dengan selain melakukan kunjungan kerja tersebut, bertepatan dengan akan melakukan peresmian di gedung SPKT di Polres Kerinci. Selanjutnya juga bertepatan dengan melakukan persiapan terkait pengamanan kunjungan mantan Wapres Yusuf Kala tersebut di Kabupaten Kerinci. Iya, kami sempat melihat juga tadi kunjungan dari mantan Wapres. Ini apa sebenarnya tujuan kunjungan dari Wapres? Apakah memang ada agenda lain atau terkait dengan adanya kecelakaan dari Kapolda Jambi ini karena yang bersangkutan juga merupakan Ketua PMI? Betul sekali, Mbak. Mantan Wapres sebagaimana kita ketahui, selain beliau Ketua PMI, beliau juga memiliki salah satu di Kabupaten Kerinci sedang ada pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA di bawah PT Bukaka dan KMH Kerinci Merangin Hidro yang merupakan beliau yang merupakan pimpinan dari PT yang sedang melakukan pembangunan PLTA tersebut. Baik, berarti untuk kunjungan kunker dikarenakan adanya agenda yang penting, peresmian gedung dan juga tadi beberapa hal yang sudah disampaikan. Apakah ada informasi tambahan yang perlu sekiranya kami ketahui yang Anda dapatkan di sana, Kapiar? Ya, hingga sejauh ini belum ada informasi karena tim gabungan sedang melakukan upaya evakuasi Kapolda Jambi bersama rombongan di lokasi, Mbak. Tim gabungan ini siapa saja yang terlibat dalam upaya evakuasi, Kapior? Ya, tim gabungan ini pertama dari pihak Polri sendiri, terus dari TNI, terus dari PMI, terus ada Basarnas, warga, dan komunitas-komunitas yang ada di daerah Kerinci, Pak. Baik, dan saat ini ketika para tim dan juga rombongan dari Kapolda sedang berada di lokasi titik yang masih dalam proses evakuasi titik kecelakaan, maksud kami, siapa yang saat ini bertugas untuk menggantikan posisi Kapolda dan juga Direkrimo beserta timnya yang saat ini berada di lokasi? Ya, untuk tim yang sampai di posko tersebut, itu dari Polda Jambi, salah satunya Dir Samapta Polda Jambi, terus dari pihak Polres Kerinci, dari pihak bantuan juga dari Polres yang ada di sekitar dan TNI, gitu, Pak. Baik, terima kasih Kapior Gani. Kami akan terus menunggu informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kemudian ini yang jam 6 tadi pagi. Jam 6 tadi pagi. Ini jam 4. Itu jam 4, ya. Udah? Oke? Ya. Baik, rekan-rekan. Pada hari ini perlu saya update tentang proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang mengalami pendaratan darurat kemarin pada hari Minggu di wilayah Kabupaten Kerinci. Kan bahwa ada 2 tim yang sudah bergerak dari mulai tadi malam sampai dengan hari ini. Tim udara ada menggunakan, kemarin itu baru 3 heli, tapi hari ini kita sudah menggunakan ada 6 heli. Ya, 6 heli, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Heli Polri kami mengarahkan 2 heli, kemudian 1 pesawat. Dari Basarnas 1, kemudian dari TNI AU 1, kemudian dari PT Nuh ada 2 heli. Ya, kemudian tim darat tadi pagi dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci, ya, AKBP Patria Yuda bersama 9 anggota dari Brimob sudah berhasil
ke titik lokasi di mana heli tersebut mendarat darurat. Ya, jadi sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolda, kemudian Dir Krim kemudian Dir Polair, Spripim, dan tiga kru ya. Ini gambarnya hari ini. Nah, ini diketemukan tadi pagi langsung. Ini langsung diambil gambarnya oleh timnya Kapolres Kerinci ya. Timnya Kapolres Kerinci yang tadi pagi jam 4 sudah langsung masuk ke lokasi. Ya, kemudian dari tim darat ini sedang menentukan titik lokasi penjemputan untuk korban. Ya, jam 10 tadi sudah diberangkatkan tim evakuasi dengan menggunakan jalur udara, baik heli dengan menggunakan heli Polri maupun heli Basarnas. Kemudian juga perlu saya sampaikan juga beredar video di teman-teman media. Ya, ini yang jam 6 pagi tadi. Ya. Karena komunikasi dari tim darat yang dipimpin oleh Kapolres Kerinci sudah ada di lokasi, menginformasikan kepada teman-teman yang menggunakan tim udara. Tim udara berhasil mendropping bahan makanan, ya, minuman, termasuk selimut, serta ada power bank yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan dengan tim yang ada baik di Kerinci maupun yang ada di Jambi. Ya, ini masih proses evakuasi, kami mohon doanya. Semoga proses evakuasi yang dilaksanakan jam 10 ini bisa berhasil dengan membawa seluruh ya, korban yang saat ini berada di titik di mana heli tersebut sudah diketemukan. Ya, begitu rekan-rekan. Ya, proses evakuasi masih berjalan, hari ini masih berjalan baik tim darat maupun tim udara. Memang kendala yang paling utama adalah cuaca di sana. Ya, cuaca baik berkabut maupun tiba-tiba hujan, ini yang menghambat proses evakuasi yang dilakukan kemarin pada hari Minggu. Tapi alhamdulillah pada hari ini situasi dan cuaca cukup cerah sehingga tim evakuasi udara kita harapkan pada hari ini bisa mengevakuasi seluruh korban. Dan tim darat juga kurang lebih sekitar hampir 350 orang juga sudah bergerak ya secara estafet, dipimpin langsung oleh Kapolres langsung, Kapolres Kerinci maupun Kapolres Mangin. Begitu rekan-rekan. Untuk kondisi awak pesawatnya saat ini seperti apa, Pak? Kondisi awak pesawat, kalau saya lihat dari foto-foto dan juga laporan dari Kapolres, alhamdulillah pada posisi yang stabil ya. Tapi memang butuh percepatan evakuasi untuk penanganan medis lebih lanjut. Di rumah sakit yang sudah kita persiapkan, juga Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Dan pesawat juga kita siapkan, apabila penanganan di rumah sakit tidak mampu, nanti pesawat kita akan langsung menerbangkan ke Jakarta agar perawatan medis bisa lebih efisien dan efektif lagi dan lebih maksimal lagi untuk penanganan korban tersebut. Artinya evakuasi seluruhnya melalui jalur udara begitu, Pak? Ya, dimaksimalkan melalui jalur udara. Tapi kita utamakan fokus kita adalah Pak Kapolda ya, karena Pak Kapolda mengalami luka ya. Kemudian yang lain-lainnya masih kondisinya stabil secara bertahap. Tapi fokus untuk korban semaksimal mungkin hari ini kita evakuasi melalui jalur udara. Pak. Ya, karena kalau misalnya jalur darat cukup panjang, cukup lama. Tadi malam berangkat aja baru tadi pagi jam 4 pagi Kapolres bersama 9 anggota tiba di lokasi. Ya, jadi kalau misalnya jalur darat saya rasa cukup panjang. Gitu. Estimasi berapa lama Pak kira-kira untuk dari evakuasi menuju ke rumah sakit Bayangkara? Kalau perjalanan udara kurang lebih sekitar 1,5 jam. 1,5 jam kita harapkan bisa langsung cepat. Ya, tapi rumah sakit di Kerinci juga sudah dipersiapkan juga. Ya, dalam rangka untuk penanganan pertama perawatan untuk korban ya, gitu. Pak, izin bertanya, apa yang membuat pesawat itu jatuh, Pak? Ya, kemarin Pak Kapolres sudah menyampaikan faktor yang utama adalah faktor cuaca. Tapi ini nanti akan diinvestigasi kembali kan. Faktor utama adalah cuaca karena hujan, kemudian kabut, heli tidak bisa melihat. Kemudian heli terpaksa harus melakukan pendaratan darurat di titik yang kemarin saya sampaikan. Itu teman-teman. Ya. Ada lagi? Pak, soal ini Pak, dosen UI Pak, yang kabar update-nya sudah di Boston itu bisa jelaskan Pak? Ya, dari Hubinter sudah koordinasi dengan Deplu, kemudian juga sudah berkomunikasi dengan perwakilan Interpol dan juga atas kepolisian. Atas kepolisian juga akan berkomunikasi dengan KBRI yang ada di lokasi tersebut. Ya, ini masih belum ada update-nya. Apabila sudah ada update-nya nanti akan saya informasikan kepada teman-teman. Ya. Eliezer Pak itu kapan? Ya, sama apabila sudah ada informasi dari
Kadif Propam untuk pelaksanaan sidangnya dan kemudian anggota komisi sidangnya akan saya sampaikan juga kepada teman-teman. Nah kan hari ini Pak ada tampak yang akan mencabut laporan terkait Etik Eliezer, itu seperti apa Pak? Apa? Dari tampak advokasi itu Pak, Dari kuasa tim hukum kuasa Eliezer hukum lainnya yang divisi Propam. awalnya itu melakukan pelaporan terkait dengan pelanggaran Etik Eliezer, lalu hari ini rencananya jam 11 akan ke Propam untuk mencabut laporan tersebut, itu bagaimana Pak? Itu haknya, silakan. Hak konstitusional setiap warga negara silakan untuk menyampaikan. Menanggapi naik banding Sambo seperti apa nih? Ya pemirsa, itu tadi informasi terkini dari Humas Polri yang menyatakan bahwa proses evakuasi masih berjalan dan rencananya evakuasi para korban kecelakaan pesawat itu Kapolda Jatim beserta anggotanya akan dibawa melalui jalur udara. Dan pemirsa, dosen Universitas Islam Indonesia Ahmad Munasir yang hilang usai kunjungan ke Norwegia terdeteksi di Amerika Serikat. iNews yang akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.